Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kasa. Saya Arju sebagai sutradara. Saya Yudi sebagai kameramen. Saya Haidar sebagai audioman. Saya Nabil sebagai editor. Saya Rasul sebagai aktor. Saya Altar sebagai driver. Saya Ilman sebagai aktor. Ya, Faras sebagai aktor. Saya Vito sebagai aktor dan penulis naskah. Inilah karya kami sebagai karya yang terbaik. Karena walaupun karya kami tidak seperti yang kasar, tapi semoga dapat memberi senyuman kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saja atau hanya perempuan saja. Kita akan mengajak aktornya itu teman-teman seusianya sendiri. Kita bisa syutingnya di area sekolah dan mungkin di area sekeliling sekolah gitu. Kira-kira punya apa? Oh, ada sekolah, ada kelas, ada rumah misalnya, ada jalanan kampung dan lain-lain. Nah, itu kita coba buat cerita dari situ dulu. Sehingga cerita yang kita buat menjadi lebih realistis. Misalnya nih, ketika ini saya ambil salah satu sampel yang paling terakhir tadi ya. Misalnya tadi ada adegan kemah. Nah, kalau misal kemah kan biasanya satu sekolah atau mungkin satu angkatan lah yang isinya misal 50 orang, mungkin 100 orang, mungkin tendanya ada 10, mungkin tendanya ada berapa. Nah, itu akan kelihatan lebih hidup kemahnya. Begitu. Mungkin di film lain juga ada bicara soal futsal atau sepak bola ya. Nah, kalau bicara kompetisi kan pasti akan ada banyak yang main, akan ada banyak penonton dan lain-lain. Nah, itu akan membuat filmnya menjadi lebih hidup. Sedangkan misalnya kita bikin adegannya di kelas lagi belajar, otomatis ya kelas misal orangnya 20 atau 30 sesuai dengan kapasitas kursinya. Nah, itu akan membuat kita jadi lebih realistis. Penonton yang melihat filmnya akan merasa jadi lebih dekat. Jadi gak kerasa, oh ini lagi kemah tapi isinya orangnya dikit, atau lagi kompetisi futsal tapi orangnya gak banyak. Nah, itu akan bisa jadi pertimbangan kita juga dalam membuat cerita. Ketika kita punya orang yang terbatas, mungkin kita bisa membuat cerita yang lebih kecil-kecil. Mungkin belajar kelompok, mungkin soal ketika di jajan di kantin misalnya, atau apapun itu. Nah, itu pertama, karena kalau kita bicara cerita, film itu kan ngomongin cerita ya. Dan teman-teman juga pasti setiap membuat film itu ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan misalnya soal ukhuwah Islamnya. Apalagi kita jabarkan lagi soal apa? Soal nilai kejujuran misalnya, soal nilai pertemanan, persahabatan, orang tua dan lain-lain. Oh iya, termasuk juga misalnya ada beberapa film yang mengajak ceritanya tuh jadi orang tua gitu, tapi ternyata yang main teman sendiri. Nah, itu kan jadi agak kurang apa ya, kayak kelihatan ini kurang tua, ini kurang ibu-ibu atau kurang bapak-bapak. Nah, lagi-lagi ketika memang teman-teman sadar tidak ada aktor orang tuanya, mending buat ceritanya yang seusia saja. Dan mungkin ketika nanti teman-teman bisa di level yang lebih tinggi, bisa mungkin mengajak mungkin gurunya atau orang tuanya untuk ikut main. Nah, itu baru bisa nanti akan lebih nyaman untuk ditontonnya. Mungkin itu aja teman-teman. Oh ya, saya izin ngomongnya teman-teman ya, biar kelihatan muda semua. Walaupun saya juga tahu lebih banyak orang tua dan saya juga sangat senang karena saya yakin orang tua di sini juga sangat support anak-anaknya bisa sekolah di sini dan juga bisa berkarya sampai sejauh ini. Sekali lagi terima kasih. Dan kepada Kak Riza Pamesi selaku Dewan Juri, kami mohon untuk dapat naik ke atas panggung dan dipersilakan memberikan penghargaan kepada Kasa.
Dapat lagi. Makasih Bapak udah vote. Kepada Kak Dono Aditya selaku Dewan Juri, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada Kasa. Baru turun udah dipanggil lagi dapat penghargaan. Kali ini yang favorit penonton. Nah, ini adalah film-filmnya. Lihat ke realita. Ternyata langkah bersama. Prasangka buruk. Nah, ini filmnya Didi dan teman-temannya nih. Color Palette. Ini yang dapat sinematografi terbaik. Ini dapat apa? Poster terbaik. Nah, ini untuk yang putri, ini yang terbaik Manusia Garuda. Yang putra tadi yang Prasangka.